warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Rizka pada mata pelajaran Matematika kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke materi garis, sudut, dan hubungan antar sudut. Kompetensi dasar yang kita pelajari, yang pertama, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan kedudukan dua garis. Garis sejajar, berhimpit, berpotongan, bersilangan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis sudut, sudut tumpul, lancip, siku-siku. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hubungan antar sudut, yaitu sudut berpeluru, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hubungan sudut pada garis sejajar. Perhatikan dua gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan lintasan kereta api dengan bentuk yang berbeda. Gambar di sebelah kiri adalah lintasan yang berbentuk lurus. Kemudian gambar yang kedua merupakan dua lintasan yang saling bertemu sama lain. Jadi bentuknya berbeda nak ya, perhatikan kanan dan kiri. Apakah kamu dapat menjelaskan perbedaan bentuk lintasan kereta di atas? Tentukan hubungan yang terjadi antara lintasan kereta berbentuk lurus. Tentukan hubungan yang terjadi pada lintasan kereta yang saling bertemu satu dengan yang lain. Kemudian kita lanjut ke hubungan antara dua garis. Ada G1, G2, ini garis 1, garis 2, G3, G4, G5, dan G6. Garis adalah objek geometri yang tidak memiliki ketebalan, lurus dan panjangnya tak terbatas. Kemudian, dua buah garis dikatakan sejajar jika tidak memiliki titik potong. Di sini adalah G1 dan G2 garisnya sejajar, posisinya sama. Kemudian, dua buah garis disebut berhimpit jika setiap titik yang terletak pada garis yang satu juga terletak pada garis yang lain. Berhimpit artinya ini tertindis. G3 sama dengan G4, berarti dalam garis ini ada dua garis yang saling berhimpit. Selanjutnya, dua buah garis disebut berpotongan jika kedua garis memiliki sebuah titik persekutuan atau ada titik potong. Di sini garis G5 dan G6. Kita masuk ke jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Tentunya kalian tahu ya sudut lancip. Cara membaca sudut adalah A, B, C. Sudutnya terletak di B. Jadi sudut lancip disebut sudut lancip A, B, C. Besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku ada tanda siku-siku di ujung sini, ada tandanya siku-siku. Nah, sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Sudut berikut adalah tegak lurus ya, garisnya berupa tegak lurus AB terhadap CD. Nih. Jadi siku-sikunya ada dua. Sudut siku-siku yang pertama ABC, yang kedua ABD. Besarnya selalu 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang bagaimana? Tentunya yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Perhatikan sudut lancip, siku, dan tumpul ya. Jadi tahu perbedaannya. Selanjutnya hubungan antar sudut. Perhatikan garis berikut. Kita akan mempelajari sudut saling berpelurus. Di sini ada kata lurus, berarti garisnya berupa garis lurus. Berapa besar dari sudut tersebut? Di sini ada tanda alfa. Berarti alfanya adalah 180 derajat. Yang kedua,
Alfa plus beta besarnya 180 derajat. Jika diketahui alfanya 120, maka betanya berapa? Kalau kalian memakai logika, totalnya garis ini adalah 180 besar sudutnya. Sudah ada 120, berarti betanya ketemu 60 derajat. Caranya dengan alfa tambah beta sama dengan 180. 120 plus beta sama dengan 180 derajat. Berarti beta adalah 180 dikurang 120 derajat, ketemu 60 derajat. Selanjutnya, ada juga garis berpelurus, tetapi diketahui 3 sudut, 52 derajat, X dan 48 derajat. Bagaimana mencari X-nya? Sudut berpelurus besarnya 180, berarti 52 derajat ditambah X ditambah 48 derajat adalah 180. Angka dengan angka kita jumlahkan, ketemu 100 derajat ditambah X sama dengan 180. Jadi kita mencari X, 180 dikurang 100 derajat. X-nya adalah 80 derajat. Berikutnya kita masuk ke sudut saling berpenyiku. Berpenyiku pastinya sudutnya berupa siku-siku. Siku-siku tadi berapa? Besarnya 90, berarti alfa ditambah beta besarnya 90 derajat. Jika diketahui alfanya 30, maka betanya berapa? Alfa tambah beta adalah 90 derajat, berarti 30 ditambah beta adalah 90 derajat, beta 90 derajat dikurang 30 derajat. Jadi betanya adalah 90 derajat dikurang 30. Beta ketemu 60 derajat. Cara mudahnya adalah, di sini 90 derajat. Sudah diketahui 30 berarti sisanya 60 derajat. Ini cara paling mudah. Selanjutnya kita lanjut yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Jadi saling membelakangi. A1 dengan A2 bertolak belakang, B1 dengan B2 bertolak belakang. Di mana sudut yang bertolak belakang itu adalah besarnya sama. Ini di sini ada contoh. A1 itu 85, berarti A2 juga 85. Ini contohnya. Kemudian jika diketahui A1 85, ini sudah ada A1 85, berapa besar B2? Nah, masih ingat sudut sebelumnya adalah sudut berpelurus di mana besarnya 180. Garis ini. Perhatikan garis ini 180. Di sini sudah ada 85, berarti berapa B2-nya? Nah, di sini adalah 85 plus B2 sama dengan 180 derajat. Berarti B2 adalah 180 dikurang 85, ketemu 90. Hubungan sudut pada garis sejajar. Perhatikan garis sejajar. Garis yang bertanda panah ini artinya sejajar. Hal pertama yang kalian harus ingat adalah yang namanya sudut luar dan sudut dalam. Sudut luar artinya sudutnya berada di luar, berarti sudut berapa saja? A1, A2, B3, B4. Posisinya ada di luar. Sudut dalam berarti ada yang di dalam. A3, A4, B1, dan B2. Selanjutnya ada sudut sehadap. Sudut sehadap adalah besarnya sama. Di sini dikatakan sehadap yang mana? Sudut A dengan sudut B. Sehadap. Kemudian C dan D juga sehadap. Kalau di sini 30, berarti di sini juga 30 derajat. Sama ya. Ada juga gambarnya yang lebih banyak. Di sini ada 8 sudut. A1 sehadap dengan B1. A2 sehadap dengan B2. A3 sehadap B3. A4 sehadap dengan B4. Berikutnya ada namanya sudut luar berseberangan. Nah, pertama tadi kita belajar sudut luar, berarti sudut yang berada di luar mana? KL dan MN. Nah, kemudian ada kata-kata berseberangan, berarti dia menyilang. K dan N, L dan M. Ada juga sudut dalam berseberangan, berarti kita fokus ke sudut yang ada di dalam. Berseberangan tadi adalah menyilang. P dan S, Q dan R. Berikutnya ada yang dinamakan sudut luar sepihak dan ada sudut dalam sepihak. Sudut luar yang ada di luar sepihak berarti yang posisinya sama. V1, W1, V2, W2. Sepihak adalah sudut yang berada di dalam. AB, C,
D. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ini ada garis dengan 4 sudut yang diketahui. Pertanyaannya, tentukan nilai X dan Y. Kira-kira mana yang kamu lakukan pertama kali? Kita mencari X dulu. X masih fokus ke sudut berpelurus besarnya 180. Berarti kalau di sini 65 derajat, berapa sudut X? Sudut berpelurus adalah yang garis tanda hijau. Berarti 180 dikurang 65 ketemu 115. Kemudian Y dengan 120 adalah sudut bertolak belakang. Berarti besarnya sama, yaitu 120. Latihan yang kedua, tentukan besar sudut A dan besar sudut B. Tetapi di sini ditulis 2A. Berarti kalian nanti harus membagi dengan angka 2. Kemudian sudut B, di sini ada 5B. Berarti kalian harus membagi dengan angka 5 biar ketemu B. Contoh yang pertama, fokus pada gambar yang Ibu lingkarin ini. Nih, tadi ingat sudut berpelurus besarnya 180. Artinya 2A ditambah 84 adalah 180. Kita mencari 2A dulu. 2A-nya ketemu 96. Nah, biar menjadi A berarti harus dibagi dengan angka 2. Dibagi 2 dan dibagi 2. Berarti A ketemu 48 derajat. Yang kedua, sudut B. Fokus ke lingkaran yang Ibu tunjuk ini ya. Nah, itu tadi sudut apa? Bertolak belakang. Berarti sudutnya sama. Berarti kita sama dulu. Nah, berarti 5B dengan 105 itu sama dengan. Berarti kita membagi dengan angka 5. 5B dibagi 5 adalah B. 105 dibagi 5 adalah 21 derajat. Soal terakhir, di sini ada sudut 2X plus 10 dan 70 derajat. Posisinya tadi adalah berupa sehadap. Kalau sehadap berarti sama. Nah, berarti 2X plus 10 sama dengan 70. Caranya sama. 2X ketemu 60 derajat. Kita bagi dengan angka 2 ketemu 30 derajat. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada 3 macam jenis sudut, yaitu lancip, siku-siku, dan tumpul. Lancip kurang dari 90 derajat, siku-siku sama dengan 90 derajat, sudut tumpul di antara 90 dan 180 derajat. Yang kedua, hubungan antar sudut. Ada sudut berpelurus besarnya 180 derajat, sudut berpenyiku besarnya 90 derajat, sudut bertolak belakang besarnya sama. Yang ketiga, hubungan sudut pada garis sejajar, sudut sehadap, sudut berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak. Kita ulang kembali, sudut sehadap A1, B1. Dalam berseberangan fokus ke dalam, menyilang A3, B2. Luar berseberangan yang ada di luar, A1, B4. Dalam sepihak berarti yang ada di dalam, A3, B1. Luar sepihak berarti A1, B3. Oke, setelah ini silakan masuk ke Google Classroom Matematika, ada tugas yang Ibu berikan di sana. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah menyimak video yang Ibu berikan tadi? Semoga kalian dengan mudah menyerap ilmu yang ada di video tersebut. Kalian mudah memahaminya. Silahkan lanjut ke tugas yang ada di Google Classroom. Sekian dari Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.